Halo semuanya, selamat datang kembali di Perisai Iman. Masih bersama dengan saya Victor. Kita kembali lagi dalam segmen Dasar Apologetika, di mana di dalam segmen ini kita membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan kritis seputar dengan iman kekristenan kita. Dan di episode kali ini kita membahas mengenai Martin Luther, sosok yang dikenal sebagai Bapak Reformasi Protestan. Tapi pertanyaannya, apakah kita sebagai orang Kristen Protestan tahu mengenai siapakah itu Martin Luther? Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya, supaya kamu semua gak ketinggalan video-video selanjutnya. So, langsung kita bahas. Martin Luther. Ya, selain dia dikenal sebagai Bapak Reformasi Protestan, Martin Luther juga dikenal akan 95 tesisnya. Dokumen tersebut berisi berbagai pendapatnya terkait praktik Gereja Katolik Roma pada waktu itu, yang dirasa amatlah opresif atau menekan, dan tidak melandaskan Alkitab. Luther menempelkan tesis tersebut di sebuah pintu gereja di Wittenberg, Jerman pada tanggal 31 Oktober 1517, yang sampai saat ini dikenal sebagai Hari Reformasi. Sedikit trivia, apakah ada yang tahu Martin Luther itu kebangsaan mana sih? Ya, Martin Luther itu adalah pria kebangsaan Jerman yang lahir di Eisleben pada tahun 1483. Saat berumur 13 tahun, Luther masuk ke dalam sekolah yang didirikan oleh Brethren of the Common Life, di mana di sana Luther menjadi tertarik akan kehidupan monastik atau kehidupan sebagai biarawan. Namun, karena ayah Luther adalah seorang pebisnis, ia mau anaknya untuk menjadi pengacara, sehingga ia mengeluarkan Luther dari sekolah tersebut. Selanjutnya, Luther melanjutkan pendidikannya di salah satu universitas unggulan di Jerman pada waktu itu. Itu adalah University of Erfurt, di mana di sana dia melanjutkan pendidikannya sampai dengan S2. Tidak lama setelah lulus, Luther terjebak dalam badai di laut dan hampir tersambar petir. Luther menganggap ini sebagai tanda dari Tuhan dan bersumpah untuk menjadi biarawan apabila ia bisa lolos dalam badai tersebut. Dan ini membuat Luther pada Juli 1505 memutuskan untuk masuk ke dalam Augustinian Monastery atau biara Agustinian. Selama dalam biara, Luther tidak meninggalkan kehidupan sekulernya. Ia terus melanjutkan pendidikannya di Erfurt dan juga di Wittenberg. Pada tahun 1510 sampai 1511, ia pergi ke Roma untuk melayani di sana sebagai perwakilan dari biara Agustinian Jerman. Saat ia kembali ke Jerman, ia menyelesaikan sekolahnya dan mendapatkan gelar doktor pada tahun 1525 sebagai profesor studi Alkitab. Yang banyak orang salah mengira, Martin Luther itu sebenarnya bukanlah orang pertama yang mempertanyakan mengenai doktrin dan juga praktek daripada Gereja Katolik Roma pada waktu itu. Pada abad ke-16, banyak teolog dan juga ahli Alkitab dari seluruh Eropa mempertanyakan mengenai hal ini. Dan hal ini itu seiring dengan terjemahan Alkitab dan juga tulisan daripada Bapak Gereja mula-mula yang mulai tersedia dan juga tersebar di seluruh Eropa. Dalam konteks inilah, Luther mulai mengadopsi dua nilai dari ajaran Augustin, yaitu yang pertama adalah Alkitablah, bukan gereja, yang menjadi otoritas tertinggi. Dan yang kedua adalah bahwa keselamatan itu diperoleh dari kasih karunia Tuhan saja, bukan dari perbuatan baik. Reformasi yang dibawa oleh Martin Luther itu sebenarnya bermula daripada kunjungannya ke Roma, di mana di sana dia merasa terganggu dengan kehidupan yang berlebihan serta korupsi yang dilakukan oleh Paus dan juga para imamnya. Salah satu hal yang ditentang oleh Luther adalah mengenai penjualan indulgensi yang disinyalir bisa membebaskan para pendosa. Karena inilah Luther membuat 95 tesis yang dikenal juga sebagai Disputation of the Power and Efficacy of Indulgences, atau kalau diartikan adalah perdebatan akan kekuasaan dan fungsi indulgensi. Ia membuat ini untuk mengundang para ahli berdebat terkait topik ini. Dan tidak menunggu waktu lama, 95 tesis ini dengan cepat menyebar ke seluruh Jerman dan sampai ke Roma. Ini semua membuat Martin Luther akhirnya dipanggil oleh Gereja Katolik Roma pada tahun 1518, di mana ia dipanggil untuk mempertahankan argumennya di hadapan para petinggi Gereja Katolik Roma pada waktu itu. Dan setelah 3 hari mereka berdiskusi, tidak ada kesepakatan satupun yang berhasil dicapai. Pada bulan November 1518, Paus mengumumkan bahwa tulisan Luther berlawanan dengan ajaran Katolik. Dan pada Juli 1520, Paus Leo ke-10
mengeluarkan dekret yang menyebutkan ide Luther sebagai ide yang sesat. Luther diberikan waktu 120 hari untuk menarik kembali tulisannya. Namun, Luther menolak dan akhirnya dikeluarkan dari Gereja Katolik Roma pada Januari 1521. Tidak berhenti sampai di sana. Pada bulan Mei 1521, Kaisar Roma yang berkuasa pada waktu itu adalah Charles kelima, memerintahkan untuk semua tulisan Luther itu untuk dibakar. Dan ini akhirnya membuat Luther harus menyembunyikan dirinya di Eisenach, Jerman. Namun, ia tidak berhenti bekerja. Dalam persembunyiannya, ia menerjemahkan Alkitab Perjanjian Baru ke dalam bahasa Jerman. Hal ini ia kerjakan selama 4 bulan dan dipublikasikan pada September 1522. Serta terjemahan utuh seluruh Alkitab oleh Luther baru diterbitkan pada tahun 1534. Pada tahun 1525, Martin Luther menikah dengan Katharina von Bora, yang merupakan mantan biarawati, dan dengannya ia memiliki 6 orang anak. Luther kemudian menghabiskan waktunya untuk menuliskan karya-karya tulisan lainnya. Di antaranya adalah Of the Liberty of Christian Men, On the Bondage of the Will, The Great Catechism, and The Small Catechism. Namun, sama seperti manusia lainnya, Martin Luther bukanlah manusia yang tanpa kekurangan. Disebutkan bahwa menjelang akhir kehidupannya, Luther menjadi orang yang semakin keras kepala dan semakin pedas dalam berkata-kata. Semisal pertemuannya dengan Ulrich Zwingli, seorang reformator juga dari Swiss pada tahun 1929, di mana mereka berdebat sengit akan sifat Ekaristi. Ada pula tulisannya yang dinilai amatlah kasar dan juga mempermalukan orang Yahudi, yaitu di dalam bukunya On the Jews and Their Lies pada tahun 1543. Pada akhirnya, Luther membuskan nafas terakhirnya pada Februari 1546. Terlepas daripada itu semua, Martin Luther adalah figur yang amat berpengaruh dalam sejarah gereja. Jelas, Martin Luther bukanlah orang yang sempurna. Namun, penekanannya akan otoritas daripada Alkitab serta keselamatan oleh kasih karunia melalui iman telah menjadi fondasi dasar daripada sejarah gereja Kristen Protestan. Keberaniannya serta komitmennya akan firman Tuhan jelas telah merubah sejarah dunia. Oke guys, sekian dulu buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa membantu kita semua ya. Thank you guys for watching. See you dari episode. Tuhan Yesus memberkati.